Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya, Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis masih melakukan pekerjaannya dengan membaptis, lalu Tuhan Yesus kebetulan lewat di depannya. Dan di sana kita bisa melihat ada kesaksian dari Yohanes Pembaptis mengenai Tuhan Yesus. Tadi saya mengatakan yang pertama disebut dengan anak domba Allah. Kalau panjenengan mendengar kata anak domba Allah, pikiran kita langsung melayang ke bait Allah di sana. Lalu dalam bait Allah itu ada korban bakaran. Jadi ada mezbah untuk korban bakaran. Dan korban bakaran, kalau yang dibakar itu biasanya anak domba, dan anak domba pada waktu dibakar itu tentu saja disembelih lalu dipersembahkan kepada Allah. Jadi tidak dibakar hidup-hidup. Kalau dibakar hidup-hidup pasti naik di atas air, di atas api, lalu nanti akan nari-nari di situ. Kasihan, itu kan justru penyiksaan. Enggak, sudah dibunuh dulu. Dan di situ kita bisa melihat bahwa anak domba di atas mezbah itu tidak akan mengembik. Kenapa? Karena tujuannya satu, dipersembahkan anak domba itu di atas mezbah untuk relasi antara manusia dengan Allah. Yang kedua, dimohon dari Allah pengampunan dosa. Nah, kalau Tuhan Yesus disebut dengan anak domba Allah, berarti Allah sendiri yang menyediakan anak domba itu untuk pengampunan dosa untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita mendengar misalnya kata anak domba Allah, berarti dia adalah yang diberikan oleh Allah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ini gelar yang pertama yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis tentang diri Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, gelar yang kedua adalah Putra Allah atau anak Allah. Bukan berarti bahwa dia itu dilahirkan oleh Allah. Enggak, kalau oleh Allah nanti kita lalu bingung, Allah itu laki-laki atau perempuan sih gitu. Yang bisa melahirkan kan hanya perempuan. Tapi orang lalu mengatakan kan Allah itu maha rahim. Kan punya rahim berarti kan. Nah, ini guyonane, kalau ini guyon ini ya. Tapi bukan itu maksudnya, bukan yang dilahirkan oleh Allah, enggak. Seperti nama saya, Ibnu Fajar. Ibnu itu sebetulnya anak laki-laki, anak gitu ya. Lalu Fajar. Lalu apakah yang namanya itu Pagi itu bisa melahirkan saya? Enggak.
Kan simbol juga. Jadi istilahnya ungkapan juga. Untuk melihatkan kedekatan dengan Dia. Karena dalam Tuhan Yesus berdoa kepada Allah dengan menyebut Bapa. Nah, Bapa inilah yang memperlihatkan bahwa Dia ini adalah anak Allah. Lalu juga disebut sebagai anak Allah karena Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi kita bisa melihat kekayaan gelar yang kedua anak Allah ini untuk melihatkan bahwa Dia adalah Firman Allah yang menjadi manusia. Kalau firman Allah, ya ini firmannya Allah sendiri. Kalau firmannya Allah sendiri, berarti ini adalah Allah itu sendiri. Dan putra Allah adalah Allah itu sendiri. Jadi kita bisa melihat Ibu Bapa. Jadi firman Allah adalah Dia yang dari surga, yang bersatu dengan Allah sejak dalam penciptaan pun Dia sudah ada, dan Dia turun menjadi manusia. Dan ini sebetulnya satu ungkapan bahwa semenjak lahir Tuhan Yesus ini adalah anak Allah, anak yang atau firman yang diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi kedekatannya ada. Jadi kita bisa melihat ada dua gelar itu. Lalu gelar untuk Yohanes Pembaptis itu adalah hamba Allah. Jadi dia sebagai hamba Allah tentu mengenal siapa yang mengutus dia. Karena dia kan mengatakan bahwa ini adalah anak domba Allah yang saya awalnya tidak kenal, tetapi karena disuruh oleh Allah sendiri untuk membaptis, maka saya membaptis dia. Dia putra Allah. Karena apa? Karena pada waktu saya membaptis, sesudah itu saya melihat merpati yang turun di atasnya, dan merpati itu adalah simbol dari Roh Kudus, Roh yang selalu ada di atasnya. Dan di situ dia mengenal yang menyuruh, yakni Allah sendiri. Dia hamba Allah, taat akan Allah. Bahkan Yohanes Pembaptis itu nanti akan mengatakan pada waktu dia ditangkap, dipenjara oleh Herodes, dia mengatakan, biarlah dia menjadi besar dan saya menjadi kecil. Seorang hamba tidak pernah membesar-besarkan dirinya melebihi dari yang diutus. Nah, di sini kita bisa melihat paling tidak mengenal ada 3 gelar. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, orang zaman sekarang banyak yang gila dengan gelar. Bener nggak? Kalau ada orang yang depannya ada profesor, doktor, lalu namanya, lalu belakang masih ada STTS gitu aja. Disingkat STTS itu sekolah tinggi-tinggi sekali. Ada PhD, ada apa di belakangnya. Orang gelar, apalagi ditambah lagi dengan Raden Mas, Kanjeng Raden Tumenggung atau apa segala macam, Raden Ayu atau Raden apa, cari gelar. Saya mau tanya dulu kepada panjenengan semua, gelar itu apakah betul memperlihatkan identitas panjenengan? Apakah dengan gelar yang panjang itu memperlihatkan identitas panjenengan? Oh, orang itu depannya DRS. Oh iya, ternyata dia DRS adalah singkatan dari di rumah saja. Oh, di belakangnya ada PhD, PhD. Oh, PhD singkatannya adalah penghafal kitab. Ibu bapak saudara terkasih, apakah ada maknanya untuk kehidupan kita, terutama kehidupan dalam hidup beriman dan di hadapan Allah? Sekarang kita bisa mencoba melihat, oh ternyata enggak juga. Kalau misalnya ambil contoh, kita sudah lulus sekolah sampai S3. Misalnya ya, dan kita kebetulan nanti kalau kita mati itu kita dikubur. Ya. Nama yang mau ditulis di nisan itu tulisannya gimana? Mau lengkap dengan nama
gelarnya, lalu nama Anda, atau sederhana, hanya nama panjenengan. Halo, mau nama dok? Baik, katakan kepada anak dan cucu panjenengan. Tidak perlu embel-embel gelar. Nah, ibu bapak, saudari-saudari, ini guyon aja untuk melihatkan bahwa, oh ya, apakah gelar ini betul-betul memperlihatkan identitas saya? Kenapa? Karena begini ibu bapak, ini merupakan keprihatinan yang seringkali saya rosol atau saya pendem dewi. Beberapa kali saya memberkati jenazah di Tiongkok Iwan. Orangnya Katolik, tetapi tidak pernah nama di pedingnya dan di suratnya itu atau kartunya itu nama baptis orang tersebut. Saya bingung. Dia ternyata mungkin gak bangga menjadi orang Katolik. Tentu orang yang mati tidak akan bisa memilih. Mungkin anak-anaknya mungkin atau cucunya itu gak bangga kalau leluhurnya yang mati itu ditulis dengan nama lengkap, dengan nama baptisnya. Dia gak bangga seolah-olah menjadi orang Katolik. Nah sekarang bagi diri kita bangga gak menjadi Katolik? Halo? Yakin? Anda bangga nggak punya Tuhan Yesus yang menjadi penebus kita, yang menjadi yang mempertobatkan kita atau memberikan kita pertobatan atau pengampunan dosa karena pertobatan yang kita lakukan ini? Bangga nggak? Bangga. Baik, sekarang dibalik pertanyaannya. Kalau Yesus melihat hidup kita bangga nggak? Tuhan Yesus bangga nggak? Kalau melihat kehidupan kita yang kadangkala melakukan dosa dengan gembira, dengan senang, apakah Yesus bangga melihat kita? Oh, Yesus bangga melihat kita melakukan dosa. Ya, ini Kor yang mengatakan bangga. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus bangga kalau kita melakukan dosa, kan? Oh, enggak. Apakah Tuhan Yesus bangga kalau kita merasani wong? Apakah Kristus bangga kalau kita melakukan korupsi? Oh iya, korupsi itu tidak hanya melulu korupsi duit ya. Kalau duitnya ini sebetulnya anggarannya untuk rakyat dipakai untuk pribadi, itu kan berarti korupsi ya, betul ya, benar ya. Nah, saya mau tanya lagi, kalau trotoar itu tujuannya untuk apa? Orang berjalan, tapi dipakai untuk parkir, lalu dipakai untuk orang jualan. Bukankah itu juga korupsi tempat? Kalau ada pemandangan yang indah, yang bisa dinikmati, tiba-tiba kita tahu bahwa kita pakai ilmu bisnis, oh ini didirikan toko di situ. Bukankah orang ini korupsi pemandangan? Nah, ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Kristen, ternyata seringkali apa yang kita lakukan ini tidak membuat Tuhan bangga, tetapi kita bangga karena Dia Maha Pengampun, karena Dia mau memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Walaupun kita melakukan dosa yang besar, Dia tetap memberikan pengampunan kepada kita. Inilah yang membuat kita bangga. Nah, ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, maka kita itu haruslah misalnya bangga sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Tuhan, dan diharapkan gelar itu selalu menempel di dalam diri kita. Walaupun sebetulnya ada banyak umat di paroki ini yang tidak tahu nama baptis saya. Karena orang yang saya katakan yang jarang nulis nama baptis, ya termasuk ini juga. Karena namanya kan jarang saya tulis. Saya selalu menulisnya Ibnu Fajar Muhammad, tapi nama baptisnya kan jarang saya pakai. Kalau saya tulis di situ terlalu kepanjangan.
Kecuali kalau orang itu anaknya misalnya atau orang itu disebut saya baptis, maka namanya ada di sana, nama saya baptis, termasuk nama baptis juga. Kalau orang itu juga saya nikahkan, tanda tangan juga begitu, harus ada nama baptisnya. Kenapa? Kalau tanpa nama baptis, nanti dikira suratnya itu surat perkawinan atau surat permandian, dikira prank. Lu, mosok Muhammad kok baptis orang, mosok Muhammad kok mijabe wong gitu kan, dikira prank, maka ditulis nama baptisnya juga. Nah, ibu bapak, saudari saudara kasih dalam Tuhan. Dengan demikian, saya bangga punya nama baptis juga. Dan kebetulan nama baptisnya adalah yang ditulis di dalam Injil ini, yakni Yohanes Pembaptis. Nah, ini kan sekedar juga mewartakan ya nama baptis saya siapa. Yohanes Pembaptis yang selalu mengatakan Yohanes Pembaptis. Maka saya bangga dengan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena dia yang mengatakan biarlah dia bisa dibesar, saya menjadi kecil. Demikian juga dalam mewartakan biarkanlah Tuhan itu yang menjadi besar. Saya bukan siapa-siapa. Maka kesana kemari tidak pernah saya kalau ditanya memberikan kesaksian mengenai kok bisa menjadi Romo, kok bisa menjadi Katolik, kok bisa menjadi, tidak pernah. Karena saya ditapiskan untuk mewartakan Tuhan Yesus. Titik. Biarlah dia menjadi besar. Saya bukan siapa-siapa. Maka kita melihat bahwa oh ya kalau demikian saya ini adalah alat Tuhan. Biarlah Tuhan memakai untuk apa saja. Sampai insya Allah sampai mati. Maka pada waktu sakit yang pada bulan apa itu, bulan tahun yang lalu itu, saya minta minyak suci karena saya merasa bahwa ini saatnya saya harus menghadap hadirat Tuhan. Kenapa? Karena gak bisa bernafas, gak bisa melakukan aktivitas secara baik, segala macam itu. Lalu juga tidak bisa melayani umat. Saya lalu minta, oh ini mungkin saatnya, mungkin besok atau 3 hari lagi dipanggil Tuhan. Maka saya minta minyak suci dengan Romo Triatmoko. Sing yang menjadi tegang adalah bukan yang di minyak suci saya, tetapi yang memberi minyak suci. Ya karena setelah minyak suci saya terima, lalu saya pesan dengan Romo Triatmoko, ya karena saya tanggung jawab soal keuangan pastoral, lalu juga keuangan romo-romo yang ada di Semarang. Saya mengatakan uangnya pastoran ada di sini ya, kuncinya ada di sini. Lalu uang ini untuk yang romo-romo itu di sini, laporannya semua ada di sini. Bisa membuka komputer, tidak ada situs-situs yang saru kok. Nah, maksudnya tanpa password gitu loh, HP-nya, komputernya tanpa password, semua laporan ada di situ. Nanti bisa dilihat ya. Udah, dengan seperti itu, Romo Sinti peseni gede-gede. Maka keluar masuk kamar saya, keluar lagi, masuk lagi. Ya. Tapi juga ternyata tindakan itu membuat adik-adik saya marah. Saya mengatakan, oh saya sudah di minyak suci. Oh adik saya langsung ke Semarang, semua memaksa saya untuk ke rumah sakit. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, ternyata Tuhan menganugerahkan kehidupan. Berarti ini sudah nyawa kedua bagi saya. Berarti saya tidak boleh untuk melepaskan hamba Allah di dalam diri saya. Saya harus berani untuk melayani Tuhan. Nah, ibu bapak, saudari terkasih, maka kita juga dipanggil untuk itu juga. Dengan gelar kita, nama baptis kita masing-masing, kita harus memperlihatkan siapa orang kudus yang kita pilih sebagai nama baptis itu, dan kita menghidupi nilai-nilainya. Nilai-nilainya harus kita hidupi di sana. Dan orang-orang kudus yang kita pilih itu harus kita
wujudkan di dalam kehidupan kita. Lalu misalnya, saya milih nama Michael, Michelle, Mika, atau pokoknya nama Mikael pelindung paroki kita itu dipakai sebagai nama kita. Karena dia pegang pedang, maka saya boleh marah ke sana kemari gitu. Tidak bisa. Tapi dia mengusir setan. Maka kalau kita menggunakan nama Mikael misalnya, pertama-tama kita harus mengusir setan dari tubuh kita, diri kita. Lalu kita juga memperhatikan dan menomorsatukan kebaikan, kebenaran, keadilan di tengah kehidupan, misalnya dalam keluarga maupun di mana-mana. Nah, nama baptis yang lain itu terserah panjenengan. Jangan sampai malah kita nggak tahu kehidupan dari orang kudus yang kita pilih sebagai nama baptis kita. Sungguh memalukan kalau ada orang Katolik yang justru tidak tahu sejarah kehidupan orang kudus yang kita pilih sebagai nama baptis dan nama krisma kita. Nah, untuk itu kita diharapkan mampu untuk itu. Nah, Tuhan dari kesaksian Yohanes ini, ternyata Tuhan memperlihatkan dia anak domba Allah dan dia adalah putra Allah yang sejati. Tuhan menunjukkan diri, identitas dia dengan gelar itu secara konsekuen. Sampai mati orang lalu melihat bahwa dia adalah putra Allah. Dari kesaksian seorang komandan prajurit yang menunggui Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Justru orang asing melihat bahwa ini adalah anak Allah. Nah, saya kira komandan yang menunggui Tuhan Yesus meninggal itu akhirnya saya kira menjadi orang Kristiani juga. Tapi kita nggak tahu karena tidak ada sejarahnya di situ. Tapi saya pikir dia pasti akan menjadi pengikutnya juga. Maka ibu bapak, saudari sekasih dan saudara, mari kita berbangga diri punya Tuhan Yesus dan kita berusaha membuktikannya dengan menunjukkan cara hidup sesuai dengan santo santa yang kita pilih sebagai nama baptis kita. Dan kita harus melihat bahwa apa yang ada dalam dunia ini sifatnya hanya sementara dan kita pakai di dunia. Kalau ini sudah relasi dengan Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba untuk selalu menjalin relasi dengannya. Selamat merenungkan.